Tabanan tak hanya terkenal sebagai daerah lumbung beras, juga melahirkan sejumlah maestro di bidang seni. Iketut Maria, maestro seni tari yang namanya sudah tersohor. Bahkan namanya telah diabadikan dalam sebuah gedung di kota Tabanan, yaitu Gedung Iketut Maria. Maestro di bidang seni rupa tercatat nama Nyoman Warte dan Made Wiante. Tabanan juga melahirkan budayawan sastra Indonesia, I Gusti Ngurah Putuwijaya atau yang lebih dikenal dengan Putuwijaya. Generasi berikutnya bermunculan seniman berbakat di daerah ini, termasuk dalam bidang seni pedalangan dan pertunjukan arja. Di bidang seni pedalangan muncul nama Wayan Nardayana dengan cengblongnya. Di bidang seni pertunjukan arja muani muncul sejumlah nama, salah satunya I Putu Purnawan SPD, pemeran Desa Kerai. Pemirsa Bali TV, Taksu kali ini akan mengulas perjalanan kesenimanan I Putu Purnawan yang lebih akrab dipanggil Ajus. Purnawan merupakan seniman serba bisa. Selain menguasai tari lepas dan topeng, Ajus berhasil memerankan Desa Kerai dalam kesenian arja. Belakangan, Ajus mendalami seni pedalangan. Dulu semasih sekolah di SMKI Bali jurusan seni tari, Ajus banyak bergaul dengan teman-teman jurusan seni rupa. Karena memiliki kepekaan pada seni, ia pun belajar melukis secara otodidak. Bahkan sempat juga menjajakan hasil karyanya ke sejumlah art shop dan galeri. Ajus memiliki bakat seni menurun dari ayahnya Iwayan Singkreg yang PNS sekaligus seniman kerawitan. Kini bakat seninya itu juga mengalir ke putranya Putu Jyoti Kamala yang saat ini kuliah di Undiksa jurusan PKTK. Setelah menamatkan pendidikan di SMKI Bali, Ajus sering pentas di hotel-hotel membawakan tari lepas seperti kebiar duduk dan olek tamu lilingan. Ia juga sering menari topeng dan ngwali. Saat Pemkab Tabanan memiliki bidang kesra, ia juga sering dilibatkan menari keliling desa. Awal di dunia pengarjaan itu diawali sebenarnya ketika prosesnya lumayan panjang nih. Sebenarnya ketika Titiang dulu sekolah di Kokar di SMKI. Nah, setelah di SMKI ini Tiang tamat di sana, sebenarnya jadi penari tari lepas lah. Ngigel-ngigel koktel gitu, ngigel-ngigel koktel. Waktu itu One Piece doang tali tengah gitu lah. Zaman itu paling liu pergi One Piece 5 tali di zaman itu gitu. Nah akhirnya nari kotel. Akhirnya setelah nikah mulai nopeng. Mulailah Tiang nopeng gitu. Ngewali dengan teman-teman yang diajak nari-nari ke hotel. Nah, dari proses nopeng itu, kemudian awal dia menjadi Desa Kerai di sinilah. Dulu Tiang nari mengikuti Pemda. Di zaman itu masih ada Kesra. Di zaman itu Kesra punya program ngayah keliling ke desa-desa gitu, ke desa-desa. Dan
waktu itu Tiang disuruh ngelemar saja, ngelemar topeng, jadi ngigal topeng keras, topeng duo. Setelah itu Arjo gitu. Dan waktu itu penarinya Arjo waktu itu Dek Gung teman di Akacangin dulu. Dek Gung, Swado almarhum. Nah itu dulu penari-penari. Nah dari sanalah mulai Tiang melihat, karena di awal itu sebelum Tiang ikut kegiatan ini Tiang awam sekali dengan Arjo, padahal Tiang dulu sekolah di sekolah seni gitu, tetapi awam dengan Arjo. Di kalangan masyarakat, nama Ajus sudah melekat dengan pemeran Desa Krai. Ia juga mengaku nyaman dengan peran Abdi yang bertubuh mungil, cantik, cerdik, dan tampil apa adanya tersebut. Karakter itu dinilai selaras dengan dirinya yang bertubuh bentir dan apa adanya. Proses untuk menemukan karakter Desa Krai diakui sangatlah panjang. Bermula dari pentas dadakan di Desa Dalang, Slemadeg Timur. Kebetulan saat itu ada upacara keagamaan di desa sahabatnya Dek Gung yang juga penari Arje. Memeriahkan upacara tersebut dipentaskanlah kesenian Arje. Namun tak ada yang memerankan Desa Krai. Karena tak ada Pregine yang memerankan sosok abdi kerajaan itu, Ajuslah ditunjuk memerankan Desa Krai. Ajus mencoba tampil apa adanya, karena tidak memiliki kemampuan yang cukup pada seni pengarjaan. Tanpa diduga, begitu tampil di panggung, penampilan Ajus mendapat perhatian yang luar biasa dari penonton. Mulai saat itulah ia sering tampil memerankan Desa Krai. Dari situlah ia diperkenalkan kepada pergine-pergine yang lain seperti Sanggar Coblong Pamor Sesetan Denpasar di bawah asuhan Dr. Imade Suwarte yang kini Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Suatu hari ada kejadian, Dek Gung dulu dia di rumahnya dia punya kegiatan, ada karya gitu, ada karya dalan di rumahnya. Nah waktu itulah Desa Rai ngado waktu itu di sana meremuk ya timpal-timpal aja ya Jus kenangonnya gitu. Padahal waktu itu Tiang megening sing bisa Arjo tuh di Desa Rai itu seperti apa, kemudian pakaiannya kengken sing rungu waktu itu silehane kan ya. Ngajak ya Jus kan payasin dan mani gitu. Akhirnya di sanalah Tiang mengawali awal sekali itu di rumahnya Dek Gung di Dalang. Di sanalah mengawali. Nah, semenjak nari di rumahnya dia yang keken ini lah mungkin disebut irago nak Bali itu orang taksu gitu nih. Itu nak Bali itu orang taksu. Pertama kali pentas langsung penonton tuh cek periakan kan gede gitu. Mungkin itu disebut dengan taksu. Nah mulai saat itulah gitu, Tiang mulai diperkenalkan gitu. Dek Gung juga ini beliau tahun berapa nih kayak tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu kejadiannya. Dek Gung yang banyak memperkenalkan dia. Akhirnya mulai besoknya setelah nari di Dalang itu, mulai ajak ngigel ke Bandung gitu. Diperkenalkan dengan grup-grup yang lain. Dan waktu itu pertama kali Tiang keluar nari diperkenalkan dengan grup Coblong Pamor gitu ya. Coblong Pamor ada asuhannya Pak De Suwarto, rektor IKIP gitu. Tiang juga berterima kasih sekali sama beliau. Nah di sanalah Tiang diperkenalkan. Nah mulailah keliling, ramai keliling. Mulai saat itulah Tiang punya jadi identitasnya mengawali menjadi Desa Rai gitu. Lama bergelut di bidang seni, Ajus pun ingin lebih menggeliatkan seniman Tabanan dengan mendirikan Sanggar Biang Lala. Dari situ tawaran menari semakin banyak.
Sekitar tahun 2000 ia pentas di desa Gulingan Mengwi, Badung dalam rangka upacara besar di desa tersebut. Di situ ia bertemu teman-teman seniman dan secara spontan membuat sanggar. Disepakati namanya Akah Canging. Di sanggar inilah nama desa Kerai semakin terkenal. Ia pun makin sering diundang pentas. Bahkan jadwal pentasnya makin padat saat Anak Agung Okus Suci membuat acara Dolar Kid mengkolaborasikan seniman drama gong, arje, dan lawak. Disitulah ia banyak terlibat. Hampir semua wilayah di Bali sempat didatangi untuk pentas. Selain di Bali, Ajus juga sering pentas keluar Bali seperti Jawa, Lombok, Sumatera, dan Sulawesi. Bahkan tahun 2005, Ajus sempat menari di India, memerankan Hanoman dalam Sendra Tari Ramayana. Jadi di awal ketika setelah yang bergabung dengan Coblong Pamor, nah Rago di zaman itu sedang demen rame-rame begitu. Setiap ketemu Dimpal lah ngai grup lah gitu. Akhirnya setelah terbentuk Coblong Pamor di Tabanan gitu. Waktu itu ada semangat aku gaya di Tabanan, nah pang lebih ngenah kan gumi di Tabanan, pang sing jadi lokasi lain. Nah Arjau di Tabanan. Akhirnya ngai Sanggar Biang Lala itu murni orang-orang lokal Tabanan, orang-orang lokal Tabanan gitu. Dan sempat juga Biang Lala waktu itu ramai gitu. Akhirnya Dini memulai agak kacau nih, yang kian agak bingung nih, karena Ragu milu di Coblong Pamor, milu di Biang Lala ngigel, Coblong Ipeng Muar ngigel, geng kan Dini mulai rame. Nah Dini mulai paling. Akhirnya dengan proses alami begitu saja, Nidang sih menjalani itu. Kadang-kadang Dini ngigel lah ngedet isinin mai malu dekat wang Dini tengok sibak kan miluning Dini lantas raga ngerudog gitu. Nah dalam proses itu kira-kira di tahun, berarti itu sebelum tahun 2000 itu. Nah di tahun 2000 itu Tiang ingat sekali itu kejadiannya di daerah di Gulingan itu. Tak pernah itu di sana tahun 2000-an tuh pernah karyo besar di sana. Ngalih lah pergi bon-bonan gitu. Nah, desa Raina pang yanunya, likunya pang yanu, wijil yanu, penasar yanu. Nah di sanalah ketemu Tiang dengan Iwijo, Ngwado, ini Bung Wayang dari Joblar, dan beberapa teman-teman. Ditubin pecepuan karena cocok, pengen ngai grup yuk gitu. Apa ada nih? Nah di sanalah tercetus kemudian ada Akah Canging gitu. Nah ketika terbentuk Akah Canging dan yang cara raga nak tuang orang nemu buku gitu, nyak pasan no adonan pepasangan gitu, Nasar, Wijil, Desa Liku. Dan di zaman itu sedang kayaknya ada bunga sedang nedang gitu. Dukun zaman Tiang zaman itu sedang payasin tentang cakek dekong sedang, nah artinya ngetren lah di zaman itu. Akah Canging lah naik ini pemulai Cien kadel kageripe buat lu aduh sangar gitu nih sangar. Akhirnya ini sajalah yang fokus ke Akah Canging gitu. Disadari bahwa perubahanlah yang abadi, demikian juga dalam melakoni dunia seni. Peminat masyarakat terhadap sajian seni juga berubah mengikuti tren. Dulu kesenian drama gong menjadi primadona, kemudian diikuti arje muani. Lanjut belakangan muncul kesenian lawak. Melihat tren kesenian seperti itu, Ajus kemudian membuat sanggar Canging Mas, menggabungkan arje dan lawak. Tak puas sampai di situ, Ajus mencoba menjelajah ke bidang seni pedalangan yang telah dilakoni sejak 7 tahun lalu. Tentu tanpa meninggalkan seni pengarjaan dengan perannya sebagai desa Kerai yang telah melambungkan namanya. Yen carui malu aduh leluhur raga ngolakin. Yen ado masan kumi kerupuk, yen ado masan kumi calo jani.
Lulusan jurusan seni Sendra Tasik di IKIP PGRI itu mengatakan menjadi dalang memiliki tantangan tersendiri. Jika dalam seni pengarjaan, tantangan dalam panggung bisa diatasi bersama seniman lain. Sangat berbeda dengan seni pedalangan yang semuanya dijalani dan diatasi sendiri. Mulai menjadi sutradara, mengisahkan cerita, membabarkan tatwa, matembang, dan membuat lawakan. Semuanya serba sendiri. Syukurnya hal itu bisa diatasi dengan baik selama ini berbekal pengalaman di bidang seni yang lain. Dia kacanging, satu hal yang harus kita pahami itu adalah menjadi seniman itu selalu ingin ada perubahan. Kalau bagi Tiang itu jiwa Tiang, seniman janganlah mentok. Menjadi seniman, belajarlah kita memahami situasi dan kondisi. Jadi satu hal yang harus kita mengerti dengan perubahan alam, perubahan di masyarakat. Ketika di zamannya, zaman drama pernah hebat. Ketika zaman turun, dikalahkan oleh Arjo Muani. Arjo Muani hebat, jaya di zamannya. Dan pada saat itu dia sudah pernah berpikir, ketika drama pernah turun dilibas oleh Arjo Muani. Ketika Arjo Muani nanti hilang, apa kal menek? Tunggu terpikir bandiang di zaman itu. Terpikir. Dan benar kejadiannya. Tahun kalau tidak salah 2016-an itu lawak mulai. Kok pelawak. Duh. Arjo kok asan menurun nah. Teman di Arjo mulai yo kacau. Ngai peran-peran pedidi. Ragu nu kini mekipu di Arjo nenek. Apakah ragu sing tersingkir karena dengan keadaan alam gitu, dengan keadaan masyarakat. Benar bu kejadian waktu itu. Deret itu lawak. Akhirnya dia berpikir di sana. Bukan berarti dia meninggalkan teman-teman, bukan. Tetapi dia ingin berkreasi gitu. Kan pada saat kita ingin berkreasi, kan tidak mesti kita harus terkungkung di suatu bentuk gitu. Akhirnya dia punya ide, membuatlah Arjo Lawak gitu. Kalau kolaborasi, ketika dia membuat Arjo Lawak ini kan tidak mesti dia harus diam di kacangin. Akhirnya membuatlah dia sebuah paguyuban yang beri nama Canging Mas gitu. Dan di Canging Mas inilah terbentuk kolaborasi Arjo dan Lawak. Tetapi peran di sana tetap Desa Rai Liku, tetap dia peran itu. Tetapi yang kita hilangkan peran Penasar Wijil, kita ganti dengan peran Lawak begitu. Nah dari sanalah kemudian dari Canging Mas ini, penggabungan dari Arjo dan Lawak ini lama berproses. Nah ketika Tiang suatu hari pernah berpikir begini, Rago nopeng Ibu, nah di kerawitan subuh, di pengarjaan subuh, apa sih ending sebenarnya di sebuah seni itu? Dia ngambil sebuah kesimpulan, ambil sikap gitu, dalang, dunia pedalangan gitu. Dunia pedalangan. Kenapa dunia pedalangan? Di dalam dunia pedalangan itu kita akan berkompetisi dengan diri sendiri. Kenapa? Di sana kita menjadi sutradara, kita menjadi pemain. Ngai permasalahan, menyelesaikan masalah itu semua sendiri. Irago di panggung aja liu, Irago buntu di ini kalau mendukung. Pada saat kita di sini membuat sebuah permasalahan, di sini penyelesaian, di sini penyelesaian, Irago penyelesaian. Kan ada aja hitungan. Karena satu hal ini yang tidak boleh kita abaikan. Pergino buntu di atas panggung tuh pasti taen sehebat-hebat Pergino. Kehabisan bahan di tengah kalang nih gitu. Tapi syukurnya adalah apa? Ada timpalan nih nulungin gitu.
Tetapi kalau di dunia pedalangan, ketika buntu nyen kali den dulem. Nah disinilah ada di sana dia mulai berpikir, rago asana asik di dunia pedalangan, karena rago mengkening, pedidi dan sebagainya begitu. Nah, akhirnya dia membuat sebuah kesepakatan diri gitu, masuk saja ke dunia pewayangan begitu. Masuk ke dunia pewayangan, nah mulai sejak itulah ngigol meli wayang ukod, akhirnya makin ampun wenten wayang dua gedok. Ia berharap seniman muda lebih fokus belajar dan tak boleh berpuas diri, sebab tantangan ke depan makin kompleks, diperlukan ketekunan dan kejelian. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, ada hikmah positif yang bisa dimaknai. Negatifnya tentu seniman tidak bisa pentas seperti sebelum pandemi. Nah, di saat kondisi inilah, seniman banyak punya waktu untuk belajar dan menggali ide-ide baru. Jadi seniman mesti kreatif dan selalu meningkatkan wawasan agar tak tergilas roda zaman. Khususnya untuk adik-adik generasi muda yang masih punya potensi untuk selalu berkembang begitu. Jadi berkesenian itu jangan punya pola pikir yang kaku. Jadi berkesenian itu, jadi rago nak bali menjadi pergino itu tetap sebagai konsep ngaturaya gitu. Tetap betul dengan konsep ngaturaya. Mulailah rago aktif gitu, aktif, punya berkreativitas gitu. Contohnya di zaman pandemi sekarang, saya ambilkan contoh positif negatifnya. Negatifnya ya pasti rago sing lah gae gitu, artinya pergino jani karena dalam situasi seperti ini. Tetapi positifnya, hikmahnya kita ambil. Di saat kita diam, disinilah kita harus berkreativitas gitu. Di rago ide-ide itu sekarang kita munculkan. Bukan mesti rago menjadi seniman itu harus diam sekarang, bukan. Tetapi rago melihat lagi ke belakang. Di sini kekurangan kita, di sini kekurangan kita, di sini kekurangan kita. Disinilah di saat zaman pandemi ini kita gali begitu. Kita gali lagi. Kita mencari. Di sini kita berkreativitas gitu. Makanya jadi seniman, jadilah seniman yang aktif, berkreativitas. Punya warna begitu ya. Sehingga pada saat zaman akan selalu berubah, di sana kita tidak akan tergilas oleh roda zaman gitu. Kita akan selalu bisa mengikuti karena kita sudah mempunyai tren gitu, seniman yang berkreativitas. Di mata seniman Iputu Yoga Pratama Putra, Ajus adalah sosok teladan dan guru atau penuntun yang baik. Ajus tak pelit dengan ilmu dan keterampilannya. Ia berharap ke depan Ajus selalu membagikan ilmu seninya ke seniman-seniman muda agar seni budaya Bali selalu ajab. Yang bisa diteladani dari sosok beliau yaitu Jero Ajus, bagaimana beliau mengembangkan ilmu beliau, mulai dari ngarjo dan segala macam. Kebetulan tiang sebagai teman sekaligus murid beliau di pengarjan, dan begitu juga di dunia seni calon arang seperti itu. Tanggapan tiang, memang beliau ini sebagai penuntun yang baik gitu. Beliau mengajar tidak tanggung-tanggung gitu. Sampai murid nike bisa. Kalau belum bisa, mungkin beliau belum puas sebagai pengajar seperti nike. Dan intinya dari kita sendiri mau belajar, pasti beliau akan terus untuk menuntun seperti nike. Harapan tiang kepada Jero Ajus agar tetap membagi ilmu kepada seniman-seniman muda yang baru belajar, agar nantinya seniman-seniman muda tersebut tidak salah melangkah seperti itu, biar tidak terkenal dahulu baru mau belajar,
yang seharusnya belajar dahulu baru kita bisa terkenal. Di mata putrinya, Putu Jyoti Kamala, ayahnya merupakan sosok yang humoris, pekerja keras dan seniman yang berbakat. Sebelum pandemi, ayahnya super sibuk, dalam sehari bisa pentas 2 kali. Selaku anak, ia sangat mendukung kiprah sang ayah dalam berkesenian demi lestarinya seni budaya Bali. Jeronya Niki orang yang multi talenta nggih. Beliau suka nari, suka nyanyi, mekidung, dan suka ngewayang. Beliau juga merupakan orang yang pekerja keras. Dulu beliau sebelum pandemi niki, beliau nari arje sering sampai 2-3 kali sehari. Dan pribadi tiang sangat mendukung apa yang beliau kerjakan, apapun karir beliau selagi itu masih dalam hal positif. Dan harapan tiang untuk kedepannya semoga karir dan apapun yang beliau lakukan semoga tercapai, apapun yang beliau harapkan juga. Beliau merupakan orang yang humoris ya, suka bercanda sama adik juga sering ngajarin nari, ngajarin menggambel sama adiknya. Putu Purnawan lahir di Banjarpasekan Tabanan 12 Maret 1972. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Iwayan Singkreg dengan Ninyoman Sukaryani. Menikah dengan Putu Sukarni SPD, dikaruniai 1 putri dan 1 putra, yaitu Niputu Jyoti Kamala dan Imade Sahasra Ananda.